seharusnya hendaknya kita jangan pernah bosan untuk mendengarkan suatu ilmu atau hikmah atau nasihat dari siapapun. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim وكرم ومجد وعظم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji dan puja kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu yang lebih utama nikmat sehat dan nikmat sempat, dan juga yang tak kalah penting yaitu nikmat iman dan Islam yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena itulah bekal yang paling terbaik untuk kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu dengan takwa, karena takwa itulah sebaik-baiknya bekal yang akan menuju ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk semua orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan alam kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan juga beliaulah yang telah membawa kita dari minal jahilina ilal ilmiyah, yaitu dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni adanya Islam wal iman yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua umat Islam termasuk tercatat dan termaktub sebagai umat beliau yang kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang di kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, yaitu di kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bab-bab awal dari kitab Ta'limul Muta'allim itu sendiri, yaitu dari pembahasan tentang bab niat, kemudian mengagungkan atau menghormati ilmu dan guru dan lain sebagainya. Yang mana pada sebelumnya kita flashback lagi mengingatkan kembali bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu lebih-lebih pada santri itu sangat diperhatikan dari hal yang kecil-kecil, misalnya dari niat dulu. Jangan sampai kita niat mencari ilmu itu salah. Misalnya kita mencari niat hanya untuk dipandang orang, hanya untuk dikatakan pintar dan lain sebagainya. Nah, disinilah kitab Ta'limul Muta'allim mengajarkan dari seluk-beluk kita mencari ilmu, baik itu mencari ilmu agama dan ilmu umum dan ilmu lainnya. Nah, baiklah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sebelumnya saya sudah membahas yaitu bab fi ta'zimil ilmi wa ahli, yaitu mengagungkan ilmu dan gurunya. Tapi di sini juga akan saya ada kaitannya dengan bab ini ya. Jadi bab ini yang saya jelaskan ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu fi ta'zimil ilmi wa ahli, yaitu mengagungkan atau menghormati ilmu dan gurunya. Nah, jadi kalau kita singkatkan, saya ambil bab yaitu
yang akan kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini, yaitu bab pentingnya menghormati ilmu dari segi keilmuannya dan kepribadiannya. Nah, jadi ini lebih spesifik bagaimana kita seorang santri ataupun penuntut ilmu atau siswa dan sebagainya, kita mencari ilmu itu menghormati gurunya dan juga kepribadiannya si gurunya atau ustadz. Nah, itu sangat penting. Jangan sampai kita mengedepankan ilmu tapi tidak menghormati gurunya atau orang yang mengajarkan kita. Nah, itu salah. Karena sebelumnya sudah kita bahas, karena adab atau akhlak itu lebih tinggi sebenarnya daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Karena sebelumnya juga kita bahas bahwa hormat itu sebenarnya lebih tinggi daripada taat. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Kehormatan itu maksudnya menghormati seorang itu lebih baik daripada taat. Nah, maka sebelumnya kalau kita pahami, kalau kita flashback lagi bahwa iblis itu bukan karena tidak taat kepada Allah. Bukan, sebelum diciptakan oleh manusia, iblis itu sangat taat kepada Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan seorang insan, yaitu manusia, maka iblis tiba-tiba tidak taat kepada Allah. Karena mengapa? Dia sombong, tidak hormat kepada ciptaan Allah. Mengapa? Karena iblis mengaku bahwa saya itu lebih tinggi daripada manusia. Nah, mengapa lagi iblis mengaku lebih tinggi? Karena dia diciptakan dari api dan manusia hanya diciptakan dari tanah liat yang biasanya kita injak-injak setiap hari. Makanya di situ Allah mengutuk iblis sampai hari kiamat. Maka itu tanda bahwa iblis salah satunya tidak menghormati kepada ciptaan Allah. Nah, lebih-lebih kita juga manusia, jangan sampai kita tidak menghormati kepada guru kita yang telah mengajarkan kita. Lebih-lebih yaitu guru yang telah mengajarkan ilmu agama, baik itu ilmu tajwid, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, kita langsung saja kepada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ikhwafillah yang di rumah dan dimanapun berada, boleh di kitab ta'lim-ta'limnya, yaitu tentang fi ta'limil ilmi wa ahli. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'a al-ilma wal hikmata bi ta'limil wal hurmah. Ya. Jadi di sini dijelaskan dalam kitab ta'lim wa ta'lim, wa yanbaghi, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu atau orang yang mencari ilmu, ya, an yastami'a al-ilma wal hikmah, agar senantiasa selalu mendengarkan ilmu yang telah disampaikan, atau sering mendengarkan tentang suatu kehikmatan. Nah, di sini hikmah ini bisa diartikan sebagai nasihat, dan lain sebagainya. Bitta'limi wal hurmah, mendengarkan suatu ilmu dan suatu hikmah itu harus dengan ta'lim dan hurmah, yaitu dengan menghormati. Ta'lim sama hurmah itu sama, yang enggak jauh beda. Di sini wa in sami'a mas'alatan wahida wa kalimatan wahida alfa marrah. Walaupun kita itu telah mendengarkannya 1000 kali. Nah, alfa marrah, alfun itu 1000 ya. Kalau mi'ah itu 100. Jadi di sini di kitab ta'lim dijelaskan seharusnya kita walaupun sudah mengetahui tentang suatu bab, misalnya suatu materi atau suatu nasihat ataupun suatu hikmah, maka seharusnya kita jangan pernah bosan untuk mendengarkan lagi dari orang lain. Nah, itu intinya. Ketika ada pengajian, ketika ada kajian tentang ilmu atau hikmah, kita dengarkan lagi. Nah, mengapa? Agar kita tidak menjadi ilmu kita ataupun kepribadian kita itu menjadi sombong kepada ilmu kita sendiri. Karena mengapa? Kita sudah merasa ilmu kita sudah cukup dan lain sebagainya. Itu jangan sampai merasa begitu. Makanya di sini di kitab ta'lim dianjurkan untuk sering terus mendengarkan, walaupun kita sudah mendengarkannya itu 1000 kali bahkan sampai jutaan. Agar agar kita selalu ingat bahwa kita ini mempunyai ilmu hanya sedikit. Nah, makanya juga sebagai peringatan kita. Sebagai peringatan kita, karena ketika seorang mukmin sudah diberi peringatan terus, maka dia akan selalu ingat terhadap apa yang disampaikan. Wadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan kepada orang lain, karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat kepada orang mukmin. Kita juga harus bisa mengambil itu. Jangan sampai kita merasa bosan dan jenuh terhadap apa yang sudah disampaikan, walaupun itu sudah kita mendengarkannya 1000 kali. Itu jangan sampai. Kalau sudah sampai begitu, maka itu tandanya kita sudah menjadi orang yang sombong terhadap ilmu dan kepada gurunya. Nah, itu.
Kemudian lanjut, qila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alf marrah ka ta'dhimihi fi awwal marrah falaysa bi ahli ilmi. Nah, di sini dilanjutkan lagi, dikatakan man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alf marrah, siapa yang tidak mengagungkan setelah dia mendengarkan 1000 kali, ka ta'dhimihi, akan mengagungkannya kepada ilmu, fi awwal marratin falaysa bi ahli ilmi, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu. Nah, mengapa begitu? Karena ahli ilmu sejatinya itu sebenarnya mereka yang terus belajar walaupun sudah paham, sudah banyak ilmu dan lain sebagainya. Mengapa? Karena agar mereka tidak menjadi orang yang sombong dan juga takabur di hadapan Allah terhadap ilmu kita yang ini. Makanya setiap doa sebelum kita belajar itu ada juga yang mengatakan Allahumma ja'alna minal mutawaddi'ina bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirin. Nah, itu doa yang sangat penting juga bisa kita terapkan sebelum kita belajar. Maksudnya apa itu artinya? Allahumma ja'alna minal mutawaddi'ina bi'ulumina. Ya Allah, jadikan kami orang yang tawadhu terhadap ilmu-ilmu yang kita miliki, yang saya miliki. Kemudian dilanjutkan, wa la taj'alna minal mutakabbirin, dan jangan jadikan kami ya Allah orang yang sombong terhadap apa yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki. Itu doa yang juga sangat bagus untuk kita sebelum kita belajar, ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtaru naw'a ilmi bi nafsihi. Nah, di sini jelaskan, lanjutkan, seharusnya bagi penuntut ilmu atau pencari ilmu jangan memilih naw'a ilmi bi nafsihi, bidang-bidang ilmu dengan memilihnya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Bal yufawwidu amrahu ilal ustaz. Seharusnya serahkanlah kepada perkara itu atau ilmu itu kepada ustaz atau gurunya. Kenapa disebutkan fa inal ustaz qad hasala lahu at-tajarub fi dzalika wa 'arafa ma yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliku bi tabi'atihi. Nah, di sini jelaskan mengapa kita tidak boleh memilih sendiri bidang-bidang ilmu yang akan kita pelajari. Nah, misalnya kita mau belajar tapi kita sebelumnya tidak minta jauh dari kiai atau ustadz atau dari gurunya yang sudah ahli. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang guru itu pastinya sudah paham betul dengan tabiat siswa atau muridnya, atau sudah paham betul ilmu yang akan dipelajari kita itu apa. Nah, gurunya itulah yang mengambil peran penting. Maka kita jangan segan, jangan malu untuk bertanya kepada gurunya. Gitu ya. Nah, di sini mengapa juga kita serahkan kepada guru ketika kita mau mempelajari suatu ilmu, agar kita tidak mengalami kesalahpahaman dalam mencari ilmu atau mengalami kesesatan, ya, bahasa kasar itu kesesatan dalam memahami ilmu. Bisa jadi. Makanya sekarang itu banyak sekali paham-paham itu karena apa? Karena mungkin salah satu sebabnya mereka belajar kepada yang belum ahlinya sesuai dengan bidangnya. Contoh lagi yang paling menonjol ketika kita mempelajari ilmu fikih. Nah, jangan sampai kita mempelajari sendiri gitu ya, jangan sampai, karena ilmu fikih itu ilmu pemahaman yang harus didakwahkan atau minta petunjuk kepada gurunya yang ahli. Nah, gitu ya, itu yang penting ya. Oke, kita lanjut. Di sini dijelaskan lagi setelah kita mempelajari senantiasa mendengarkan suatu ilmu, suatu kehikmatan, hikmah dan nasihat dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan tadi seyogyanya seharusnya kita sebagai pencari ilmu atau penuntut ilmu, baik itu di pondok pesantren ataupun di sekolah dan lain sebagainya, seharusnya kita tidak boleh memilih sendiri bidang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Seharusnya kita harus tanya dulu kepada guru yang ahli. Agar apa? Agar kita sesuai dengan petunjuk guru. Makanya ini sebenarnya ada kaitannya dengan bab atau pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu petunjuk dulu. Apa? La tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilah dunyani. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa ingatlah para pencari ilmu bahwa tidak akan mendapatkan ilmu kalian kecuali 6 perkara. Kemudian dilanjutkan zakarin wa hirsin mustibahin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulul zamanin. Nah, di situ ada poin yang kelima. Apa itu? Wa irsyadi ustadin, petunjuk guru. Nah, itu sangat penting. Maka ini sebenarnya ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke, di sini dilanjutkan
pembahasannya, yaitu kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah taala yaqul. Di sini ada Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustaz Syekh Imam Islam Burhanul Haq Waddin, ya, yaitu bisa disingkat Syekh Burhanul Haq Waddin, ya. Yang mana beliau berkata, yaqul kana talabatul ilmi fi zaman al-awwal yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadihim. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa pencari ilmu pada zaman dahulu itu, fi zaman al-awwal itu pada zaman dahulu, ya. Pada zaman dahulu itu yufawwiduna. Nah, kalau di ayat itu ada namanya wa ufawwidu amri ila Allah. Saya serahkan urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat, ya. Ufawwidu amri ila Allah. Nah, yufawwiduna, mereka menyerahkan sepenuhnya umurahum, ilmu mereka atau urusan mereka, fi ta'allum, dalam hal pembelajaran. Nah, ya, ila ustadzihim, kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada ustadznya. Nah, jangan sampai kita menyerahkan suatu perkara atau menanyakan suatu ilmu yang bukan kepada ahlinya. Maka dalam hadis disebutkan ila ufawwidu ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah. Itu hadis menyebutkan jika kalian menyerahkan sesuatu kepada bukannya ahlinya, ghairi ahli, maka di situ dijelaskan fantadir as-sa'ah, maka tunggulah saatnya. Maksudnya apa itu? Tunggulah saatnya rusak atau tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita harus bisa memahami tentang siapa sih yang bisa kita tanya tentang suatu ilmu dan yang sebagainya. Itu, ya. Kemudian di sini dijelaskan wa kanu yasiduna ila maqsudihim wa muradihim. Nah, itu, ya. Di sini dijelaskan mereka menyampaikan maksud-maksudnya dan keinginannya. Nah, ketika mereka sudah pada zaman dulu itu menerangkan suatu perkara urusannya atau ilmu kepada gurunya, mereka akan mendapatkan hasil. Maksudnya hasil sesuai dengan harapan. Nah, gitu, ya. Bahasanya kalau kita misalnya menanyakan kepada guru MTK, kan itu kan cocok sesuai dengan ahlinya, maka kita akan mendapatkan apa? Hasilnya. Maka kita akan paham, ya, dengan apa yang kita tanyakan kepada guru tersebut. Tapi di sini dilanjutkan lagi yang terakhir, wal an yakhtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsudahum min al-ilm wal fiqh. Tapi pada zaman sekarang itu kadang yakhtaruna bi anfusihim, mereka memilih dengan sendirinya. Maksudnya apa? Memilih bidang ilmu itu dengan sendirinya tanpa ada perantara dari guru atau tanpa ada perantara dari yang ahli. Ya, itu jangan sampai, ya. Jangan sampai kita mentang-mentang sudah paham suatu ilmu ataupun kita misalnya sudah paham tentang suatu ilmu, bidang ilmu, kita tidak mau lagi bertanya kepada gurunya. Itu jangan sampai. Tetap kita harus saling musyawarah, saling berdiskusi tentang suatu ilmu. Nah, itu sangat penting. Agar apa? Agar kita selalu ingat. Maka kuncinya itu, ketika kita sering terus berdiskusi, bermusyawarah tentang suatu ilmu, maka itu akan semakin melekat ilmu kita, ya. Lebih-lebih lagi ilmu kita disebarkan kepada orang lain. Insyaallah itu ilmu kita akan bermanfaat, bukan hanya melekat tapi bermanfaat kepada diri kita dan juga bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya harapan kita, ya. Nah, oke, terus. Nah, dilanjutkan yang terakhir di sini ada pembahasan selanjutnya, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala kana bada'a bi kitab as-shalah ala Muhammad ibn al-Hasan faqala lahu. Nah, di sini dikisahkan, ya, bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari beliau memulai mempelajari tentang suatu ilmu itu dari kitab bab salat. Nah, kalau zaman dahulu itu, pada zaman jahiliyah itu masyarakat pada waktu itu bukan belajar tentang ilmu fikih, tapi mereka belajar tentang tauhid. Nah, makanya pada zaman jahiliyah itu sebenarnya mereka bukan bodoh dari segi hal ilmu, tidak. Jangan sampai kita beranggapan pada zaman jahiliyah itu sebenarnya mereka bodoh sekali, tak tahu ilmu. Jangan. Sebenarnya mereka tuh paham banget tentang suatu ilmu, tapi jahiliyah itu dari segi apa? Jahiliyah itu dari segi tauhid. Makanya mereka tidak ada yang sebagian tidak mengakui Allah itu sebagai Tuhannya, tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir. Nah, itu sebenarnya jahiliyahnya. Tetapi kalau dari segi ilmu, mereka sudah paham banget pada zaman jahiliyah itu. Ya, oke, lanjut. Di sini ada Muhammad ibni Hasan. Nah, jadi Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu belajar kitab salat itu kepada Muhammad bin Hasan. Nah,
Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu siapa? Nah, sebenarnya yang kita pelajari yang termasuk pada saat ini yaitu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu adalah merupakan salah satu tokoh yaitu ilmu hadis yang banyak sekali riwayatnya ya. Maka dia disandingkan dengan Bukhari Muslim yang disebut dengan Syaikhoni. Nah, dua syekh yang banyak sekali riwayatnya, periwayatan hadis yang dari dulu sampai sekarang itu dipakai ya, karena itu sudah syaratnya itu sudah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan hadisnya itu bukan mardud, bukan maudhu lagi, sudah sahih ya, sahih. Makanya banyak sekali dipakai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini didawahkan oleh gurunya setelah mempelajari kitab sholat itu disuruh apa lagi? Idhab wa ta'allam al-hadith. Nah, kamu pergi setelah mempelajari kitab fikih atau sholat, idhab wa ta'allam, maka pergilah dan belajarlah al-hadith, tentang hadis. Nah, kemudian singkat cerita, lima ra'a anna dzalika al-ilma al-yaku bi tab'ihi wa talaba ilm al-hadith fasara fihi muqaddiman ala jami'i a'immat al-hadith. Nah, setelah dia singkat cerita bahwa gurunya tadi itu sudah paham banget, oh ini insyaallah Imam Bukhari ini akan menjadi seorang ahli muhaddis yang termasuk pada zaman sampai saat sekarang ini. Maka sudah terjadi hasara fihi muqaddiman ala jami' a'immatil hadis. Jadi sekarang kita sudah paham, sudah termasuk banget ya namanya Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari wa Muslim. Makanya beliau sekarang sudah menjadi ahli muhaddis yang sangat termasuk pada zaman sekarang. Memang dulu dan sekarang mungkin sampai zaman nanti. Nah, itu ya. Jadi ikhtisar, jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, seharusnya hendaknya kita jangan pernah bosan untuk mendengarkan suatu ilmu atau hikmah atau nasihat dari siapapun ya, baik itu dari orang tua itu lebih ya, dari gurunya yang kita belajarkan atau dari guru yang belum kita pernah kenal. Nah itu, jadi jangan sampai kita itu misalnya gurunya kita nggak kenal, maka jangan ambil ilmunya, nggak boleh. Ketika kita sudah paham ilmunya itu bermanfaat, maka ambillah. Jadi jangan pernah merasa bosan. Jadi udah dijelaskan. Yang kedua, singkatnya kesimpulannya yaitu jangan sampai kita memilih bidang ilmu itu dengan sendirinya tanpa nanya dulu, tanpa perantara kepada gurunya. Itu poin yang kedua ya. Karena apa? Karena bisa jadi kita akan memilih ilmu atau memahami ilmu itu akan tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu bahaya sekali. Apalagi lebih-lebih mempelajari tentang ilmu fikih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ilmu atau poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu seharusnya kita harus mencontoh tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama dan lain ulama-ulama salafus saleh dulu yang telah memperhatikan keilmuannya dan juga memperhatikan dari hal-hal yang kecil, baik itu dari segi mereka menghormati kepada gurunya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena disitulah keberkahan ya, keberkahan dari kita ketika menuntut ilmu. Kita bukan hanya mengharapkan ilmunya, tapi juga mengharapkan keberkahannya. Makanya sebelumnya kita jelaskan kita seharusnya seorang siswa ya, seorang santri lebih harus menghormati gurunya yang telah mengajarkan, lebih mengajarkan tentang ilmu agama. Gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan 3 poin tadi itu. Tujuannya apa di sini yaitu semoga kita semua mencari ilmu, santri lebih-lebih kita semua mencari ilmu, baik itu mencari ilmu agama maupun mencari ilmu umum dan sebagainya, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seharusnya mudah-mudahan kita bukan hanya mengharapkan ilmu, juga setelah kita mendapatkan ilmu semoga kita selalu wanasubih. Dalam kitab taklim itu disebutkan wanasubih, kita selalu sering ya, atau selalu mengajarkan atau mengamalkan apa yang kita dapat, karena itu akan bermanfaat untuk kita walaupun kita sudah tiada. Makanya di hadis terakhir, poinnya terakhir di hadis dijelaskan mengapa ilmu itu sangat bermanfaat walaupun kita sudah tiada. Di hadis disebutkan bahwa ada 3 amal yang sangat mengalir terus ketika kita walaupun sudah meninggal. Apa itu? Wal ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita harapkan sebenarnya ya. Oke, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan.
tentang bab ta'zimul ilmi wa ahli, yaitu mengagungkan ilmu dan guru dalam hal lanjutan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk diri saya dan juga kepada antum semua alhamdulillah dimanapun anda berada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilaika ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah